Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para baraya, para teman dengan Dapat Dipa Channel ya. Dimana kali ini kita akan membuat konten yaitu penanaman melon ya, yang berada di wilayah kawasan kaki Gunung Pulau Sari. Tepatnya yaitu di Kampung Kadumanggu, Desa Kadumadang, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang ya. Kita akan bertanya-tanya dengan petani melonnya langsung ya. Sebab ini petaninya khusus berasal dari Kota Pandeglang ya, Kabupaten Pandeglang ya. Soalnya kalau dilihat biasanya kebanyakan petani yang berasal dari Jawa ya, terutama Jawa Tengah ya, Jawa Timur. Ini udah ada petani yang berasal dari khusus pribumi ya, yaitu Kabupaten Pandeglang. Ya, nanti kita lanjut para baraya, kita temui para petani melonnya ya. Oke. Ya, baik para baraya, kita temui petani melon ya. Nah, ini ya. Nah, ini selamat sore Bapak Haji Deni. Selamat sore Pak. Nah, ini petani melon juga ya. Ini selamat sore Pak Tohar. Sore. Gimana, sehat? Semuanya sehat, Pak. Nah, ini ketua kelompok tani kita ya, nggak asing lagi ya, Bapak Karta. Nah, di sini kita ingin tahu dan ingin menggali bagaimana awal mulanya penanaman melon di Kampung Cimanggu, Desa Kadumadang, Kecamatan Cimanuk ya, para baraya. Nah, ini nanti interaksi dengan kita ini, Bapak kita Bapak Karta dengan Bapak Deni, Bapak Haji Deni, yang tidak lain petani asli dari Kabupaten Pandeglang ya. Ya, ini dengan Bapak Tohar. Ya, silakan Bapak Karta menggali awal mulanya bagaimana sampai ini Pak Tohar ini sampai terjun ke dengan Pak Haji Deni terjun ke melon ya. Silakan. Ya. Ini Pak Haji ya, kita sini sebetulnya terutama silaturahmi gitu ya. Kedua, kita sama-sama seorang pencinta tanaman dan untuk menggali potensi di wilayah kita masing-masing. Kebetulan ya saya dengan Pak Tohar udah bekerja atau bersahabat begitu lama. Tapi dia, Pak Tohar ini sosok seorang memang pengusaha durian. Nah, tiba-tiba 3 bulan, 4 bulan ke belakang kemarin cerita kenal dengan Bapak, ingin dia mengembangkan tanaman melon. Cuman saya kurang begitu yakin awalnya, karena Pak Tohar itu bukan buruh tani awalnya, bukan pengusaha di bidang tanaman melon atau tanaman yang lain, hanya di durian. Tapi begitu saya survei ke lapangan itu menunjukkan dengan serius oke gitu ya, kayak udah senior gitu. Nah, makanya saya hari ini menyempatkan diri untuk namanya bincang-bincang, menanyakan ke Pak Haji Deni dengan ke Pak Tohar, terutama Pak Tohar. Saya rasa terharu, merasa bangga saya pribadi Pak gitu ya. Saya merasa terharu dan bangga kepada Pak Tohar, petani pemula begitu sukses. Amin. Gitu. Begitu sukses. Nah, saya mau nanya juga kedua-duanya, Pak Tohar sama Pak Haji Deni. Nah, awal dari ingin menanam ini, apakah dasar dari dorongan, apakah dari ajakan, apakah dari keinginan Pak Tohar kira-kira? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus mulai kita sebelum ke pelaksanaan penanaman, apakah memang langsung dari biji? Apakah menurut Pak Tohar ini ada penyemaian dulu? Ini ada penyemaian dulu, Pak. Penyemaian dulu ya. Oh, disemai dulu. Berapa hari itu dari penyemaian sampai penanaman? Itu nyemai sekitar 7 hari. 7 hari. 7 hari baru kita pindah tanam. Pindah tanam. Oh, iya. Itu rata-rata 7 hari ya, dari 7 hari. Nah, jadi sebelum memang langsung ke media tanam, jadi ada sistem penyemaian.
Nah gini kawan-kawan, teman-teman, makanya saya menanyakan ke Pak Tohar ini, kenapa saya mendetil masalah itu? Karena Pak Tohar ini pemula, betul-betul pemula, belum pernah terjun ke masalah tanaman ini, makanya saya merasa bangga ini. Pemula betul-betul, bukan tanaman padi ini, melon, melon ini bukan pekerjaan yang enteng, bukan seperti nanam timun, banyak kendala dan permasalahan ini masalahnya. Jadi Ada lagi Pak yang nah ini jenisnya apa Pak Tohar ini? Nah, kalau ini jenisnya jenis Leoni. Ini jenis Leoni nih. Ini kurang lebih ini buahnya satu batang ini berapa ini? Berapa? Ini dijadiin satu. Oh, cuman satu. Cuman satu. Kenapa Pak Tohar ini cuma dijadikan satu bukan 5 atau 6 atau gimana? Apa dengan alasannya Pak Tohar ini? Sebab dijadiin 1 sama 5 kalau ngitung bobot sama aja. Sama aja. Oh, gitu. Jadi mengurangi tenaga kerja. Iya. Makanya Iya. dijadiin 1. Oh, iya. Jadi satu dengan yang 3 bobotnya sama gitu beratnya. Oh, gitu. ya. Iya. Terus sebelum namanya kita ke masalah pengurangan, ada disebut namanya pengurangan buah ya Pak Tohar ya? Iya, pengurangan buah. Pengurangan buah. Berapa hari itu dari mulai tanam itu pengurangan buah dan pruning daunnya? Umuran berapa hari kemarin, Pak Haji? Dari Pengurangan buah daun, itu. pruning daun. Berapa? Jadi Ya gini. Pak, lebih gimana? enak lanjutnya sama Ini. Pak Haji Dedi. Jadi yang gini, lebih jelas. tadi saya jelaskan dulu ya Hmm. sebelumnya. Siap. Sebelumnya Ya, terima mangga, kasih ya. Bapak Karta dan Bapak ini sudah Hmm. datang ke sini. Mm-mm. Mungkin Pak Tohar juga betul-betul pemula, Mm-mm. cuman sama saya bekerja sama, Mm-mm. ingin nanam melon. Mm-mm. Dia orang pekerja keras. Mm-mm. Alhamdulillah bisa sukses dan panen, sampai panen begini. Mm-mm. Nah kembali lagi saya terangkan Ya. tadi pertanyaan dari Pak Karta tentang Ya. kenapa ini dibuahkan 1, Mm-mm. kenapa ini buahkan 2. Betul. Karena kalau misalnya dia kita kalau bisa lihat dari segi pohon. Mm-mm. Kalau misalnya dia daunnya besar, biasanya dari daun gini. Kalau misalnya dia besar begini, dia bisa dimaksimalkan buah 3. Tapi kalau daun kecil gini, saya suruh 1. Karena untuk kalau dibuahkan 3, dia nggak akan kuat. Oh, berarti Untuk sangat memaksimalkan. jadi sangat ketergantungan dari Dari kondisi daun, daun dan warna pohon. daun dan besaran Nah, dari daun. batang juga bisa kelihatan dari kita. ini. Oh, Ya, berarti gitu. dari segi fisik ya. Dari fisik kita Dari lihat segi oh fisik. dari ini cukup kuat nih di buah 3. Ini kuat Iya, buah, iya, di iya, buah. iya. Nah, Iya. untuk pruning tunas Mm-mm. itu di kisaran umuran biasanya sih 230 sampai 35. Lihat Hari. dari kondisi buah sebesar telur. Baru kita bisa seleksi buah Bisa di situ. seleksi buah. Mana yang bagus, yang mana yang jelek kita buang. Mana yang kita pelihara di situ. Jadi juga kita Sebesar telur. Baru kita bisa seleksi buah Bisa di situ. seleksi buah. Mana yang bagus, yang mana yang jelek kita buang. Hmm. Mana yang kita pelihara di situ. Gitu. Jadi juga kita pengurangan buah, seleksi buah itu sebetulnya Pak Haji, Iya. kita harus tahu ya, harus tahu jenisnya apa, bentuknya ya gitu Ya, ya. oh, jelas. Itu harus teliti. Harus teliti, harus Harus tahu teliti, ya. Jangan harus kita jangan Oh, sembarangan. jangan. Oh, nggak bisa. nah gitu kawan-kawan. Nah, Jadi gitu. para Nah, untuk dibuahkan itu juga minimal di daun ke-7. Yang biasanya buah yang bagus itu di buah 7, 8, 9, 10, 11. Itu kalau di bawah 1 kita buang. Tunas 1, tunas 2, tunas 3 sampai ke 6 biasanya kita buang. Itu buahnya biasanya nggak maksimal gitu. Oh. Jadi kita pelihara yang tunas ke-7 sampai ke 11 gitu, Bang. Ya, Nah, ya, ini ya, ya. kesimpulannya panen ini udah layak gak ini Oh, panen ini, Pak? Ini. Nah, tadi Enggak, eh, ini udah dari berapa bulan ini? Udah Ya. berapa hari ini kurang oh, lebih ini? ini 71. ini 71. 71 hari. Nah, kenapa saya tadi bilang ini bukannya mati, ini pohon? Karena rata-rata melon itu kan bisa dipanen umur 60 65 hari. Dia udah masa panen. Cuman berhubung Pak Tohar masih seneng, masih pingin Iya, maklum Jadi lah matang- pemula ya. Petani pingin matang pemula. alami gitu. Iya. Biasanya suka di etrel ya Pak ya Iya. gitu. Cuman pingin matang alami, ini kelihatan udah pada matang.
dari sininya. Tapi kalau dari usia umurnya udah Iya, udah layak. udah memenuhi syarat ya. Udah Udah layak panen. 65 udah bisa panen. Jadi, sebenarnya. Ya malum lah kawan. Jadi ini kan petani pemula Iya. dan dia merasa gimana kalau bahasa Pandeglang masih heman lah gitu ya. Bunga. Masih dia seneng kan gitu. Masih seneng gitu. Dengan lain petani-petani yang sudah hal biasa ini kan Iya. baru pemula. Wajar kalau dia merasa namanya gimana gitu ya, masih menyayangi kan gitu. Nah, ini juga kawan-kawan ini yang ini bukannya layu ini bukan karena tidak dipelihara, karena ini udah usia di kisaran 75 hari. Udah layak sebenarnya ini dipanen semua ini. Ini. Makanya dibiarkan aja dulu, ini daunnya ini kan dirawat. Ya mungkin besok atau 1 hari atau besok atau 2 hari ini siap dipanen semua, ini siap kita lelang ini Udah semua. layak panen. Jadi tidak ada lagi pemeliharaan tentang pertumbuhan, hanya Iya, ini iya. untuk lihat kematangan di pohon. Iya, gitu. iya.